yang baru tahun berapa? 2022. Minggu ini tanggal 2 Januari masuk minggu pertama, kita beribadah lagi dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Ayo siapkan diri kalian, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, di tahun yang baru ini kami boleh kembali bersama beribadah ya Bapa. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati anak-anak yang beribadah, Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Alam semesta ini dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Bisa nggak sih coba kalian sebutkan apa saja yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini? Ayo. Ya, Tuhan ciptakan matahari, Tuhan ciptakan bulan bintang, Tuhan ciptakan gunung-gunung, lautan, hewan. Itu semua ciptaan Tuhan. Mari kita mau menyanyikan sebuah lagu Hari Penciptaan sambil kita mengingat-ingat apa saja yang Tuhan ciptakan untuk kita. Pakai gerakan ya, ikuti Tante Maya. belajar tentang hari-hari penciptaan, masih ingat nggak ya? Kupu-kupu diciptakan hari keberapa? Gajah yang ada belalainya yang panjang diciptakan hari keberapa? Ikan yang ada di lautan diciptakan hari keberapa ya? Oh iya, kalian diciptakan hari keberapa? Masih ingat kan ya?
Kita akan pujikan Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Hidup kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun setiap kehidupan kalian menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mari siapkan kehidupan kalian untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan pujikan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan,
2022. Wah, luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu itu sungguh luar biasa. Terbukti pagi hari ini anak-anak masih bisa beribadah bersama-sama sekalipun masih secara online. Doakan supaya situasi dan kondisinya bisa kembali pulih dan kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah di gereja ya. Doakan akhir bulan ini ada ibadah onsite di gereja. Pagi hari ini sebelum kita mulai, sebelum anak-anak mendengar firman Tuhan, nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih, buat kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Ajari kami tiap-tiap hari Tuhan untuk boleh berserah penuh kepada Tuhan, untuk boleh menikmati segala kasih kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini terima kasih Tuhan boleh kembalikan kami dalam ibadah bersama-sama, sekalipun masih secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami rindu bertumbuh Tuhan di dalam mengenal Engkau. Kami rindu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Olehnya pagi hari ini memberkati setiap kami, berkati Tante Kesia, berkati anak-anak yang akan mendengar firman Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami menyerahkan jam-jam ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tante Kesia pakai satu motif baju apa ya ini ya? Ada yang tahu nggak? Motif sesuatu ini? Ya, iya motif macan ya, motif macan leopard gitu. Pagi hari ini tentu nggak jauh dari motif ini. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama tentang penciptaan. Anak-anak tentunya yang di kelas besar sudah tahu semua ya, dan bahkan sudah mengerti tentang apa saja yang Allah ciptakan di dunia ini. Pada hari keberapa Allah menciptakan apa? Yuk kita review dulu yuk. Pada hari yang pertama Allah menciptakan apa? Ya, Allah menjadikan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Ya, sehingga sampai saat ini pun terang terpisah dari gelap. Ada satu periode waktu di mana ketika terang itu ada dinamakan siang, dan ketika gelap itu ada dinamakan malam. Nah, itu terus berganti seperti itu ya. Allah menciptakan terang, kemudian memisahkannya dari gelap. Kemudian hari yang kedua, Allah menjadikan apa? Anak-anak bisa lihat di sini. Ya, Allah menjadikan cakrawala. Apa sih cakrawala itu? Dalam terjemahan lain disebutkan bahwa hari yang kedua Allah menjadikan langit. Kalau anak-anak bisa lihat di luar ke atas yang biasanya berwarna biru, nah itulah langit atau cakrawala yang Allah ciptakan pada hari yang kedua. Terkadang tertutup awan, baik itu awan yang putih maupun awan yang gelap, tetapi langit itu selalu ada. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan, memisahkan darat dan laut. Olehnya kalau anak-anak pergi ke pantai atau mungkin menyeberang pulau dari Jawa sini ke Bali, nah itu ada beda ya antara darat dan laut. Karena Allah membedakan itu, Allah memisahkan itu. Jadi ada daratan, ada lautan. Daratan pun ada yang landai, ada yang sedikit menjulang, gitu ya, ada yang tinggi. Dan pada hari yang ketiga Allah juga menciptakan pepohonan, aneka jenis tanaman, mulai dari tanaman yang pendek seperti rumput, gitu ya, seperti bunga-bunga yang pendek, sampai bunga-bunga yang agak tinggi. Ada bunga matahari, bunga mawar, melati, ada bunga anggrek, ada bunga apa lagi, ada bunga tulip, macam-macam ya. Bahkan sampai pepohonan yang besar, yang tinggi. Ada pohon apa? Di rumah kalian ada pohon apa aja? Pohon jambu, pohon mangga, pohon apa lagi? Jeruk, ada pohon rambutan, ada pohon durian, ada pohon kelapa, macam-macam ya. Bahkan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang sangat besar seperti pohon beringin, pohon asem. Di depan gereja ada pohon asem, pohon jati, ya macam-macam. Nah, itu semua Allah menjadikannya pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang diletakkan di langit. Itu ada benda-benda penerang, ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Matahari benda penerang yang besar,
atau yang disebut juga matahari akan menyinari pada waktu siang, dan benda penerang yang lebih kecil akan menerangi pada waktu malam. Jadi anak-anak bisa melihatnya kalau matahari bersinar terik di siang hari, nah itulah benda penerang yang Allah ciptakan. Kalau bulan pada saat langit cerah di malam hari, itu juga Tuhan menciptakan bintang-bintang yang tidak terhingga banyaknya. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di lautan. Nah, anak-anak bisa belajar semuanya tentunya. Ada hewan yang ada binatang yang ada di udara, apa itu? Ada burung, ada capung, kupu-kupu, segala jenis yang memiliki sayap, gitu ya. Burung juga macam-macam, ada burung tekukur, ada burung yang besar sekali, Raja Wali, ada burung gagak, ada burung merpati, wah macam-macam. Binatang yang ada di laut apa saja? Ada ikan paus, ikan tenggiri, ikan gurami, apalagi jenis-jenis ikan laut ya. Ada kuda laut, bintang laut, ada gurita, ada cumi-cumi, ada udang, wah macam-macam ya. Jadi pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan yang ada di lautan. Pada hari yang keenam Allah menciptakan ternak dan binatang yang ada di darat serta manusia. Jadi pada hari yang keenam Allah menciptakan segala jenis ternak. Apa saja ternak yang ada? Sapi, domba, kerbau, kuda, gitu ya. Ada banyak sekali ternak-ternak yang lain dan juga hewan yang ada di darat. Anjing, kucing, gajah. Nah, itu semua Allah ciptakan pada hari yang ke-6. Anak-anak, ada satu hal yang menarik. Tante Kesi akan ajak kalian untuk membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mulai. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Sudah mendapatkannya? Anak-anak membaca dari rumah ya. Tante Kesi akan memandu dari sini. Hitungan ketiga kita akan mulai baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, Allah menciptakan manusia itu dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Tegas ya disebutkan oleh Allah di dalam firman Tuhan, laki-laki dan perempuan. Hal yang menariknya adalah ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat spesial, menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti secara fisik ya, bukan berarti bahwa kita diciptakan mirip dengan Allah dalam hal fisik, tidak. Tetapi segambar dan serupa dengan Allah itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek relasi, di mana manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan relasi dengan orang lain, yang membutuhkan relasi dengan sesamanya manusia. Yang kedua adalah aspek dominasi, yaitu manusia diberi kuasa untuk menguasai alam semesta ini, untuk menguasai ciptaan Allah yang lain seperti tumbuhan dan binatang. Dan aspek yang ketiga adalah prokreasi. Manusia bisa menciptakan sesuatu, tapi ada bedanya. Ketika manusia menciptakan sesuatu, manusia akan menciptakan dari bahan yang sudah ada. Tetapi pada saat Allah menciptakan dunia ini, itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya. Tetapi manusia sekarang bisa menciptakan segala macam jenis. Anak-anak kalau melihat perkembangan teknologi sekarang, itu adalah hasil dari ciptaan manusia, prokreasi ya, desain ataupun hal-hal lain seperti kendaraan, alat-alat elektronik, apalagi gedung, baju,
dan lain sebagainya itu adalah hasil dari manusia yang menciptakan. Itu adalah prokreasi. Jadi segambar dan serupa dengan Allah itu dalam 3 aspek. Aspek relasi, aspek dominasi, dan aspek. Dari kisah tentang penciptaan ini, Tante Kesia akan ajak kalian untuk melihat tentang siapakah Allah. Kita bisa melihat Allah dari apa yang Allah lakukan selama 6 hari penciptaan. Ada 3 hal saja yang Tante Kesia akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama, Allah yang kita sembah, Allah Sang Pencipta itu adalah seorang pribadi yang detail. Saat Allah menciptakan alam semesta ini, Allah demikian detailnya, per harinya, per waktunya, bahkan per subjeknya. Jadi ketika Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan tumbuhan. Ayo kalian kalau suka dengan tumbuhan, coba cek ada berapa ribu jenis tumbuhan, ada berapa ribu jenis bentuk daun, warna daun, ya bunga mawar ada berapa warna, bunga tulip ada berapa warna. Demikian detailnya Allah menciptakan itu. Hewan pun juga banyak sekali ragamnya, baik yang di udara, di laut, hewan ternak, hewan yang ada di darat, itu sangat kompleks. Tapi Allah demikian detailnya. Manusia Allah menciptakan dengan sangat detail. Rambut kakak adik mungkin berbeda, ada yang ikal, ada yang lurus, mata ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru. Nah, sidik jari, nah, kalau kalian biasanya sudah tamat dari sekolah akan cap jari ya, entah itu 3 jari atau cap jempol, sidik jari masing-masing orang itu berbeda. Allah adalah pribadi yang sangat detail. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari penciptaan ini, Allah adalah pribadi yang kreatif. Bagaimana bisa tidak kreatif? Segala yang Allah ciptakan ini sangat unik, sangat bervariasi, sangat indah. Yuk, kalau misalnya kita bisa jalan-jalan ke taman safari atau ke kebun binatang, atau kita bisa melihat aneka macam tumbuhan, kreatif sekali. Bentuk daunnya ada yang lonjong, ada yang segitiga, ada yang 5 jari. Nah, anak-anak ini sudah belajar biologi. Ada berapa ruas-ruas bentuk daun itu? Ya, ada ruasnya, ada yang menyirip, ada yang macam-macam sekali. Allah adalah pribadi yang kreatif. Hal ketiga, kita belajar tentang Allah. Apa yang kalian temukan ketika kita belajar tentang penciptaan? Allah adalah pribadi yang teratur. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan ciptaannya yang lain dulu. Istilahnya sudah ready dulu, baru kemudian manusia ini diciptakan. Ada terang, ada cakrawala, ada tumbuhan, ada darat, ada laut, ada benda-benda penerang, ada hewan di udara, ada hewan di laut, ada hewan di darat. Semuanya sudah komplit dulu, sudah teratur dengan rapi. Terang dipisahkan dari gelap, kemudian cakrawala itu memisahkan air yang ada di atasnya dan air yang ada di bawahnya, darat dan laut. Jadi tidak campur aduk ya, darat dan lautan campur aduk, oh tidak. Ada matahari, bulan, bintang, mana menerangi siang, mana menerangi malam. Itu dipisahkan juga hewannya. Ada yang tinggal di udara, ada yang tinggal di lautan, ada yang di darat. Wah, sudah dengan sangat teratur. Dan terakhir pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Ketika semuanya sudah rapi, ketika semuanya sudah terbentuk dengan sempurna, manusia itu ada. Dan Allah memberkati manusia. Allah juga memberkati semua ciptaannya. Olehnya anak-anak, melalui kisah saat pagi hari ini, kita mau belajar tentang pribadi Allah. Ada 3 hal tadi. Allah adalah pribadi yang detail, yang sangat teliti. Allah adalah pribadi yang kreatif. Allah adalah pribadi yang teratur. Itu berdampak untuk hidup kita. Kalian sudah semakin beranjak dewasa ya. Dalam setiap langkah hidup kita, Allah detail akan hidupmu. Dia sangat mempedulikan hidupmu. Bahkan hal terkecil apapun, Allah tahu. Dan Allah sanggup mengadakannya. Kemudian Allah adalah Allah yang kreatif.
Ketika kamu memohon pertolongan, minta pertolongan kepada Tuhan, ada banyak cara yang Allah lakukan untuk menolong hidup. Dan Allah itu adalah Allah yang teratur. Dia tidak mungkin terlambat. Dia tidak mungkin lebih awal, tapi tepat waktu, karena Allah punya keteraturannya sendiri. Allah sangat teratur. Olehnya, memasuki tahun 2022 ini, ayo anak-anak, kita baca firman, kita semakin mengenal Allah, dan kita terus hidup berserah kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kamu yang mau lulus SD, yang mau masuk ke SMP, yang SMP mungkin yang mau masuk ke SMA, ayo berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Segala cita-cita apapun yang Tuhan mau untuk kamu dapatkan, segala sesuatunya itu mungkin, karena kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Oke, melalui kisah penciptaan saat pagi hari ini, kita boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Allah kita itu luar biasa. Dia pencipta alam semesta. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Anak-anak berdoa di rumah. Apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu hari ini? Nyatakan itu dalam doa. Kita punya Allah sebagai pribadi yang detail, yang kreatif, dan yang teratur. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Melalui kisah penciptaan ini kami dapat belajar banyak hal mengenai Engkau. Kami semakin mengenal Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang sangat teliti, yang sangat detail. Engkau pribadi yang kreatif, Engkau pribadi yang sangat teratur. Olehnya Tuhan, biarlah pengenalan kami akan Tuhan itu boleh bertambah dari hari ke hari. Kami boleh mengimani itu, Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami boleh semakin berserah kepada Tuhan. Kami boleh semakin mengandalkan Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat pagi hari ini. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, biarlah boleh kami pegang. Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami tiap-tiap hari. Di saat kami boleh belajar mengenai firman Tuhan, di saat kami boleh mendengar firman-Mu, Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk kami bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak dengan segala pergumulan mereka, apapun yang mereka minta saat pagi hari ini, segala macam yang mereka doakan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dengan cara-Mu yang kreatif itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama di rumah, berkati tante guru yang sudah melayani saat pagi hari ini. Tuhan menolong kami semuanya, Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Hari Minggu di bulan pertama tahun 2022 ada kisah yang sungguh luar biasa yang tentang penciptaan alam semesta dan juga Allah menciptakan manusia, termasuk kamu, termasuk Tante Kesia, diciptakan dengan sangat sempurna. Tuhan Yesus mengasihi kita semua anak-anak. Kalau kita melihat situasinya sudah lebih membaik, mungkin nanti di awal Maret kita akan ibadah secara on-site ya, secara berkesinambungan. Tetapi Januari, Februari, Tante Kesia masih mempertahankan secara online. Anak-anak bisa terus mengikutinya, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berjuang ya saat kita beribadah, berjuang saat kita membaca firman Tuhan. Anak-anak yang masih kecil, yang masih di kelas kecil, ikut kakak. Kalau misalnya ada kakak atau mama papa ketika baca firman Tuhan, tidak harus pun satu pasangan, tidak apa-apa, mendengar saja. Kalau yang masih belum bisa membaca, supaya anak-anak juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak yang kelas besar tentu punya tanggung jawab ya, supaya kita bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Bukan buat Tante Kesia, bukan buat Tante Guru Wali, tetapi buat hidupmu sendiri. Terus semangat ya anak-anak, berjuang kita bersama-sama memasuki tahun 2022 dengan kekuatan Tuhan. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Segala apa yang kamu cita-citakan Tuhan buat berhasil, karena ada masa depan yang indah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.